Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Barreskrim Polri meningkatkan status penyelidikan ini menjadi penyidikan dalam kasus beras oplosan. Sebanyak 201 ton beras kemasan 5 kg disita. Beras kemasan 5 kg baik premium maupun medium disita sebagai barang bukti. Hingga saat ini Polri mengklaim telah menemukan 3 produsen dan 5 merek beras yang ditemukan menjual produk tidak sesuai mutu. Nama-nama ini berpotensi bertambah lagi karena masih proses penelitian di laboratorium. Polisi juga telah menggeledah kantor gudang produsen beras PT FS Jakarta Timur, Subang, dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Penelusuran bekerjasama dengan kementerian terkait mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini. Sementara itu Kejaksaan Agung mengaku telah memanggil 6 perusahaan pengoplos beras, diantaranya PT Wilmar Padi Indonesia dan PT Food Station. Penyelidikan bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan Gugus Ketahanan Pangan TNI. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kejaksaan juga telah melalui Satgasus P3 TPK pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia TSNI dan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk keperluan tersebut kami telah melakukan pemanggilan terhadap 6 perusahaan per hari kemarin, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitung Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari Japa Group. Setelah dilakukan untuk hadir pemanggilan untuk hari Senin. Beralih ke informasi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika. Presiden menjelaskan jika negosiasi dengan Amerika Serikat ini masih terus berjalan. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menegaskan negara menjamin transfer data dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hanya berkutat pada kerangka perdagangan terutama komoditas yang berpotensi disalahgunakan. Bapak Presiden yang kami hormati. Pertukaran data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Pertukaran data pribadi dari kesepakatan tarif. Katanya data pribadi. Ya nanti itu sedang di negosiasi berjalan terus. Ya. Sementara itu pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pertukaran data pribadi yang dimaksud terbatas pada aktivitas masyarakat dalam mengakses internet. Jadi misalnya dalam login email, layanan Google, sosial media dan sejenisnya itu yang masih dibatasi. Terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri gitu. Dan data-data gini tentu ini data pribadi. Dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut.
Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Dan ketika menikmati layanan cross border. Nah, cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tetapi ke berbagai negara lain. Ya, setelah Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga buka suara di mana Komdigi berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terlebih dahulu terkait bagaimana nantinya mekanisme transfer data dalam kerangka kerjasama perdagangan Indonesia-Amerika ini. Besok kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian. Besok koordinasi juga dahulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama... Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menanggapi soal transfer data pribadi yang disebut menjadi salah satu poin dalam kesepakatan dagang Indonesia-Amerika. Puan meminta pemerintah melindungi data pribadi warga Indonesia. Dan sampai mana batasnya dan bagaimana dengan undang-undang perlindungan data pribadi kita, apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia. Saya juga jujur belum membaca secara detail. Saya baru melihat press release-nya dari White House bahwa mengenai penyimpanan data pribadi PDP. Tapi yang harus diingat bahwa kita juga memiliki undang-undang akan perlindungan data pribadi. Jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki. Saya belum bisa bilang karena saya masih nunggu penegasan dari pemerintah teknisnya sejauh mana, tapi undang-undang itu yang harus dijalankan dan ditegakkan. Ya itulah makanya ada gunanya undang-undang PDP untuk memastikan pemerintah itu memiliki otoritas yang khusus dan standarisasi yang tinggi dalam perlindungan data pribadi. Berarti dalam masa ya, itu kembali ke pemerintah lah. Karena dipimpin langsung oleh Pak Airlangga yang mengetahui secara detailnya seperti apa pelaksanaannya. Apakah boleh negara lain mengelola data pribadi kita? Ya itu mesti dibaca di dalam undang-undangnya karena memang ada pasal-pasalnya yang data itu dapat disimpan oleh third party selama ada standar-standar yang tercover. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Badan Gizi Nasional berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan memberdayakan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk menjadi tenaga kerja menjaga rantai pasok makan bergizi gratis di daerahnya masing-masing. Kepala BP Taskin RI Budiman Sujatmiko menegaskan akan membangun 1000 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai dapur umum untuk memproduksi makanan bergizi dalam program Makan Bergizi Gratis. Makan bergizi gratis kami bekerja sama dengan BGN. Kami akan menandatangani PKS perjanjian kerjasama dengan Kepala BGN insya Allah next week untuk kita bangun 1000 SPPG ya khusus di kantong-kantong kemiskinan dan daerah terluar. Ya, yang terisolasi yang menurut saya ini penting karena kami menginginkan khusus untuk daerah-daerah kantong kemiskinan maupun daerah-daerah 3T itu prasyaratnya harus fleksibel, tidak boleh terlalu kaku karena bisa jadi daerah-daerah 3T itu penduduknya jarang sehingga tidak harus ada prasyarat minimal 3.000 penerima. Bisa saja mungkin cuma 500 dan penyelenggaranya bisa saja kita udah ngobrol untuk dilakukan oleh kantin sekolah pun bisa khusus untuk daerah 3T. Jadi tidak harus standar BGN karena kita ingin menjangkau daerah-daerah sangat terpelosok yang penduduknya jarang, begitu. Kami kemarin barusan dari Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara di Sulawesi Selatan, kami melakukan perjalanan 10 jam dari Makassar sampai Toraja, tapi kamu masuk wilayah perbukitan, bisa melihat suasananya seperti apa. Artinya memang perlu ada treatment khusus, perlakuan khusus untuk daerah-daerah kantong kemiskinan itu. Begitu. Saksikan perbincangan jurnalis senior Sindonews Lukman Hanafi dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia Budiman Sujatmiko di program One on One Sabtu 26 Juli pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pemirsa.